Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan harian klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur, edisi Sabtu 11 Maret 2023. Bersama-sama kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Amos 6 ayatnya yang pertama. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalimat agama adalah candu bagi masyarakat adalah kutipan Karl Marx yang begitu populer dan banyak diperbincangkan serta seringkali disalahartikan. Marx, bahkan para pengikut Marxis dituduh anti agama karena kutipan tersebut. Apa sebetulnya maksud Marx menulis itu? Apa benar Karl Marx anti agama? Ya. Kalau kita menelusuri, Karl Marx menulis kalimat di atas pada tahun 1843 ketika agama telah digunakan untuk membenarkan praktek-praktek manipulasi hingga penindasan. Marx percaya bahwa agama memiliki fungsi tertentu di dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi candu untuk orang sakit. Agama bisa menyembuhkan rasa sakit atau justru memberi ilusi. Agama yang telah diinterpretasikan oleh kelas penindas, maka fungsinya menurut Karl Marx telah bergeser menjadi 3 hal. Yang pertama, memberi ilusi kepada kelas pekerja atas ketidakadilan yang dialami hanya sebagai takdir. Kedua, pemaknaan seperti itu membuat mereka menerima ketidakadilan tanpa berupaya melawannya. Dan yang ketiga, agama dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial dan untuk menggapai kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jauh sebelum Karl Marx ada, Amos pun mengkritik ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Uzia dari kerajaan selatan dan dalam zaman Yerobeam II di kerajaan utara. Pada masa itu kerajaan utara mengalami masa-masa kejayaannya, terutama di bidang ekonomi, militer, politik. Akan tetapi Amos menjumpai banyak ketidakadilan sosial yang marak dalam masyarakat. Perdagangan hanya untuk penguasa, praktek-praktek bidang usaha penuh dengan tipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya, dan perampasan tanah milik orang-orang miskin. Namun di satu sisi, saat ketidakadilan itu terjadi, upacara-upacara keagamaan terus dipelihara. Sehingga Amos menyerukan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Amos, seorang nabi di Israel, mengajak orang-orang pada waktu itu untuk tidak memisahkan antara praktik keagamaan dengan kehidupan keseharian. Praktek keagamaan yang dilakukan seyogianya ada kait-mengkait dengan keadilan, dengan pemberdayaan kehidupan yang harus dilakukan di tengah-tengah umat Israel. Jangan sampai orang hanya membangun altar tetapi memisahkannya dengan pasar. Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto menegaskan, kita sebaiknya hidup bersama mengatasi masalah kemiskinan. Kita memang harus membuka lapis-lapis budaya. Di lapis yang terdalam kita akan menemukan kemanusiaan itu sendiri. Ya,
Masalah agama adalah masalah kemanusiaan yang harus dihadapi. Kehidupan iman harus ada kait-mengkaitnya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Antara altar dan pasar jangan dipisahkan. Namun kehidupan altar harus mampu untuk menjadi kekuatan orang hidup di tengah-tengah sosial yang pelik ini tetap semangat untuk menapaki keadilan, menapaki jalan perjuangan. Tuhan memberkati. Amin.